harga BBM subsidi bakal naik. Bener gak sih? Jadi naik. Kalau dilihat dari sinyal-sinyalnya emang semakin hari semakin kuat ya. Yang pertama, Bu Menteri Keuangan Sri Mulyani selalu bilang APBN ini bakal jebol kalau subsidi BBM gak dihentikan. Yang kedua, tanda-tanda yang lain adalah belakangan ini pemerintah sudah akhirnya memiliki solusi untuk mencegah dampak sosial. Solusinya adalah memberikan bantuan sosial pengalihan subsidi BBM. Bansos. Nah, berarti masalah udah selesai ya? Nggak semudah itu, Ferguson. Masalahnya, bansos ini apa iya solutif? Emang bansos nggak bikin masalah lain? Ini nih, ini yang bakal kita diskusiin. Jadi, yuk kita diskusi, tapi sambil subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV ya. Antriannya luar biasa. Gini nih, kalau ada kabar harga BBM subsidi mau naik, langsung SPBU diserbu. Ini kejadian Rabu malam di kawasan Jakarta Selatan. Padahal ya, belum ada tuh pengumuman resmi dari pemerintah. Masyarakat udah heboh aja gitu nyerbu SPBU. Dipikirnya tanggal 1 September, BBM Pertalite sama solar naik harga. Kalau kata Pak Presiden Jokowi, masih dihitung. BBM semuanya masih pada proses dihitung, dikalkulasi dengan hati-hati. Masih dalam proses dihitung dengan penuh kehati-hatian, ya. Kan, kena prank. Tapi sebenarnya nggak salah-salah amat sih. Emang sinyal-sinyalnya makin kuat belakangan ini. Jadi wajar aja kalau masyarakat langsung menyerbu SPBU. Salah satu sinyalnya nih Rabu kemarin, 31 Agustus. Presiden Jokowi bagi-bagi bantuan langsung tunai di kantor pos Sentani Kabupaten Jayapura, Papua. Ini seremoni sebagai tanda kick-off penyaluran bantuan sosial. Udah pada tahu belum berapa jumlah bansosnya? Bantalan sosial tambahan ini totalnya 24,17 triliun rupiah. Jumlah ini akan dibagi-bagi menjadi beberapa alokasi. Yang pertama, alokasinya 12,4 triliun rupiah untuk 20,65 juta keluarga. Jadi nanti masing-masing keluarga ini akan dapat 600 ribu rupiah. Yang kedua, alokasi bansos sebesar 9,6 triliun rupiah. Ini akan dibagi untuk 16 juta pekerja yang syaratnya gajinya harus kurang dari 3,5 juta rupiah. Nanti masing-masing pekerja akan dapat 600 ribu rupiah. Yang terakhir sisanya nih 2,17 triliun rupiah untuk dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil alias DBH. Nah ini khusus buat sektor transportasi kayak angkutan umum, ojek, nelayan, dan tambahan perlindungan sosial. Wah banyak juga ya, tapi penyalurannya bener nggak? Nyampe nggak ke orangnya? Sebenarnya ya, kalau pakai kebijakan bansos kayak gini, risikonya gede banget. Dari yang udah-udah, ada aja masalahnya. Salah satunya, korupsi. Masih inget nggak kasus korupsi bansos penanganan COVID-19? Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara jadi terpidana. Dana bansos senilai 5,9 triliun dikorupsi dan ketahuan KPK. Juliari pun divonis bersalah dengan sanksi penjara 12 tahun dan denda 500 juta rupiah. Itu baru yang ketahuan sama KPK. Yang nggak ketahuan banyak juga. Pasti pernah dengar kan, ada orang penerima bantuan sosial ini yang harusnya 600 ribu rupiah nih dari pemerintah. Tapi cuma dapat 100 ribu atau 200 ribu aja. Sisanya kemana? Nah itu, sisanya dipotong. Alasannya ini banyak banget. Ada yang dibilang buat administrasi, ada yang buat potongan ini, potongan itu. Kan kasihan. Masalah lainnya, soal validasi data penerima bantuan sosial. Masih banyak yang salah. Misalnya, yang udah meninggal dunia masih tercatat mendapatkan bansos. Yang kaya dapat bansos. Yang miskin malah nggak dapat bansos.
Data penerima manfaatnya juga beda-beda. Gak ada tuh satu kesatuan data yang lengkap gitu ya dipakai untuk semua bantuan sosial. Ada yang pakai data dari BPS, ada yang pakai data dari Kemensos. Jadi beda-beda. Nah, yang terakhir soal kriteria penerima bantuan sosial. Ini diserahkan ke masing-masing daerah. Tapi masalahnya, masing-masing daerah punya kriteria yang berbeda-beda. Kan runyam. Nah, udah tahu banyak masalah, masih aja loh bantuan sosial ini dipakai jadi solusi. Artinya memang BLT ini sebagai obat penenang bagi masyarakat yang memang membutuhkan gitu. Namun kalau mengobati penyakitnya itu saya rasa masih relatif belum efektif, Mbak. Jadi kan penyakit yang ditimbulkan dari adanya kenaikan harga Pertalite ini kan inflasi akan relatif akan naik tinggi gitu kan. Nah, BLT ini tidak bisa menyembuhkan nilai inflasi yang tinggi tersebut gitu. Jadi sebagai obat penenang saja. Maka memang akar masalahnya itu adalah di inflasi yang akan tinggi dan itu tidak bisa disembuhkan dengan BLT. Nah, maka memang pemberian BLT ini paling mudah dilakukan dan paling populer sebenarnya. Gini nih, kalau kebijakan baru dirasa nggak populer dan memberatkan rakyat, pasti dicari solusi yang populer, yang bisa jadi peredam. Tapi kira-kira ada nggak sih alternatif kebijakan lain yang bisa dipakai? Memberikan keringanan PPN 11% ya, atau penolakan PPN agar untuk pembelian bahan bakar itu tidak dikenakan PPN untuk sementara gitu, agar bisa mengurangi cost dari pembelian harga Pertalite, Pertamax ataupun lainnya. Nah, jadi yang jadi masalah bukan sekedar hitung-hitungan berapa besar kenaikan BBM subsidi yang tidak memberatkan masyarakat. Tapi yang harus dipikirkan juga soal pemerintah ini siap nggak sih sebenarnya untuk meredam risiko kenaikan BBM. Sebenarnya kalau pakai kebijakan bantuan sosial nggak ada salahnya. Cuma dibenerin dulu, diberesin dulu masalah-masalahnya. Baru dipakai. Sampai di sini diskusi. Jati Dharma pamit. Sampai jumpa.